Qarun disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ghafir, ya, Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Kisah Qarun, ya, salah satu tokoh, ya, kesesatan, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, orang kaya yang sangat kaya raya yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah membinasakannya. Dan Qarun disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ghafir, ya, Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab." Sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan dengan keterangan yang nyata. Diutus kepada siapa? Ila fir'auna wa hamana wa qarun, kepada Fir'aun dan Haman. Haman adalah panglimanya Fir'aun, dan Qarun yaitu salah satu dari kaumnya Nabi Musa yang sangat kaya raya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata bahwasanya Musa adalah penyihir dan pendusta. Sini jelas bahwasanya Qarun mendustakan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Musa adalah penyihir dan pendusta. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin." Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di atas muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Jadi Allah hancurkan mereka, baik Fir'aun maupun Haman maupun Qarun. Nah, Qarun ini secara khusus disebutkan oleh Allah kisahnya dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 76 dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang bawa Al-Quran silakan buka surat Al-Qasas surat ke-28, ya, ayat 76 hingga seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Qarun, dan insyaallah saya akan membacakan kisah Qarun ini dari tafsir Ibnu Katsir. Dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Tadi telah kita sebutkan Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, kepada Haman dan kepada Qarun. Jadi Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Namun ia melakukan kezaliman, aniaya terhadap kaumnya Nabi Musa. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, terlalu sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk mencari negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwani fillah wa fiddin, azanillahu wa iyyakum. Siapakah Qarun ini? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, di kalangan para salaf. Ibnu Abbas, ya, berkata, "Inna Qarun kana min qaumi Musa, qala kana ibnu ammihi."
Ibnu Abbas berkata kana ibna ammihi, bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Jadi anak dari pamannya Nabi Musa. Dan ini juga pendapat dari Ibrahim An-Nakhai dan Abdullah bin Harith bin Naufal dan Simak bin Harb dan Qatadah dan Malik bin Dinar wa Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua ya, mengatakan bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Yang pertama mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Ibnu Jurayj berkata namanya Qarun adalah Qarun bin Yazhar bin Qahith. Adapun Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Ayahnya Nabi Musa, Imran, bersaudara kandung dengan ayahnya Qarun, yaitu Yazhar. Jadi sepupuan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Bahkan Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi berkata, "Kunna nuhadditsu annahu kana ibna ammi Musa wa kana yusamma al-Munawwar li husni sautihi bi Taurat." Kami dikabarkan bahwasanya Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa dan dia dijuluki dengan Al-Munawwar, yaitu seorang yang bercahaya, diberi cahaya. Kenapa? Karena begitu suaranya yang indah tatkala membaca Taurat. Walakinna aduwallahi nafaqa kama nafaqa Samiri. Akan tapi Qarun itu hanyalah seorang munafik, sebagaimana munafiknya Samiri. Sebagaimana telah kita sebutkan, ini dalil yang kuat menunjukkan Qarun itu sebenarnya seorang munafik, karena Allah mengatakan walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, dengan penjelasan-penjelasan yang nyata kepada Fir'aun, kepada Haman dan Qarun, dan mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, yaitu pendusta dan penyihir. Ini dalil bahwasanya Qarun munafik, dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Hanya saja dia menampakkan di hadapan kaum Nabi Musa bahwasanya dia seorang yang saleh, ya, dan dia sebenarnya tidak beriman kepada Nabi Musa. Ini pendapat sebagian salaf. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan kepada dia harta, yaitu yang sangat banyak, sampai-sampai kuncinya latanu'u bil usbati ulil quwwah, membuat sekelompok orang-orang yang kuat merasa berat mengangkat kunci-kuncinya tersebut. Kenapa terlalu banyak hartanya? Kuncinya saja begitu banyak sehingga membuat orang-orang sulit untuk mengangkatnya. Ya. Di sini disebutkan dari sebagian salaf bahwasanya kanat mafatihu kunuzi Qarun min julud. Disebutkan bahwasanya kunci-kuncinya Qarun itu terbuat dari kulit. Kullu miftah mithl usbu', dan setiap kunci seperti ukuran jari. Kemudian kullu miftah ala khizanatin ala hiddatihi, dan masing-masing satu kunci mewakili gudang, mewakili satu gudang hartanya. Kalau beliau ya terlalu sopan ya. Kalau si Qarun ya. Kalau si Qarun sedang berjalan, humilat ala sitina baglan, maka kunci-kuncinya ya diletakkan di atas 60 ekor bagol. Dan ada pendapat yang lainnya, wallahu alam, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi hartanya sangat banyak. Itu bayangkan ya, kuncinya saja kalau dipukul oleh banyak orang, laki-laki yang kuat-kuat 10 orang mikul pada merasa berat. Ini baru kuncinya ya. Ya. Ternyata kalau dipikul kunci-kuncinya diletakkan di atas 60 ekor begol ya. Diletakkan supaya Qarun jalan. Ini baru mikul kuncinya. Belum ternyata satu kunci mewakili satu gudang. Ini menunjukkan hartanya sangat banyak. Sehingga tatkala Allah tenggelamkan harta tersebut, sampai ada istilah harta karun. Meskipun hartanya ketemunya di Kerawang, dikatakan apa? Harta karung. Padahal Qarun itu tempatnya bukan di Jawa, tempatnya di mana? Di Mesir atau sekitarnya. Namun saking banyaknya hartanya sampai dijadikan istilah, setiap harta yang ditemukan dalam bumi namanya harta apa? Harta karun. Padahal hartanya tidak sampai di sini. Namun ini menunjukkan saking banyak hartanya. Dan dia pun berjalan dengan penuh kesombongan.
Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, maka kaumnya menasihati, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang bangga karena kesombongan. Maka orang-orang soleh ini dari kaum Nabi Musa menasihatinya. Ya, mereka menasihatinya. Artinya jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Kemudian Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaknya ini nasihat orang-orang soleh kepada Qarun. Gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan sampai kau lupa bagianmu dari dunia. Ini kaidah yang benar. Gunakanlah seluruh hartamu untuk bertakwa kepada Allah, untuk meraih surga setinggi-tingginya. Namun jangan kau lupa bahwasanya kau juga butuh dengan dunia. Ya, bukan berarti ya syariat Islam ini tidak seperti syariat yang tidak menganggap dunia sama sekali, dunia dibuang sama sekali, ya, sehingga hidup dengan menyusahkan diri, melatih diri dengan kelaparan dan kehausan terus-terusan, puasa sampai tidak ada henti-hentinya, dan macam-macamnya dalam rangka untuk meningkatkan ruh seseorang, sebagaimana dilakukan di India. Banyak seperti ini, ya, di India, ya. Saya pernah punya guru cerita, saya pernah lihat orang di India, ya, sampai dia seakan-akan mengukur jalan. Jadi jalan di jalan berdiri, kemudian tidur lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian apa? Tidur lagi. Menyiksa dirinya. Buat apa begitu ngukur jalan? Pakai ngukur jalan pakai meteran kan, ngapain pakai badan? Jadi dia bukan ngukur jalan, tapi dia sedang apa? Melatih diri supaya menyiksa diri, supaya dia ruhnya itu mencapai tingkatan nirvana atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Islam mengajarkan adanya perhatian, haknya Allah Subhanahu wa taala, hak tubuh juga ada, hak keluarga juga ada, dan inilah yang diajarkan dalam Islam. Maka Allah mengatakan, carilah, gunakanlah dunia yang kau miliki untuk mencari akhirat. Namun bukan berarti kau berinfak dengan seluruh hartamu. Ini Islam tidak mengajarkan demikian. Ada seorang mungkin semangat beragama, seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah. Setelah itu dia enggak punya apa-apa. Setelah itu dia bingung, ya bagaimana ini? Ya. Ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya?" Abu Bakar lain, tidak sama dengan kita. Ya. Makanya Abu Bakar, waktu sebagian sahabat ingin menginfakkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW larang. Seperti Ka'ab bin Malik waktu bertobat ingin menginfakkan seluruhnya hartanya, Rasulullah SAW larang. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW larang. Waktu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tidak larang. Kok bisa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, yang pertama itu di zaman awal Islam mereka butuh harta sebanyak-banyaknya. Namun di akhir-akhir Islam Rasulullah SAW melarang untuk berinfak seluruh harta. Waktu Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam, Rasulullah SAW biarkan dia berinfak dengan seluruh hartanya. Ini pendapat. Pendapat kedua menyatakan tetap berlaku kalau ada orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW tahu siapa Abu Bakar, dia pedagang hebat. Kalau dia menginfakkan seluruh hartanya, dia tawakalnya tinggi, sabarnya tinggi, dan dia bisa mencari harta lagi, maka silakan, ya. Jangan sampai seorang kemudian menginfakkan hartanya seluruhnya, kemudian istrinya menangis, anaknya menangis, kemudian dia menyesal. Kenapa kemarin saya kasih uang semua sama ustaz, ya? Menyesal. Ini tidak diajarkan oleh Islam. Asalnya seorang tidak berinfak dengan seluruh hartanya, karena anaknya juga perlu, istrinya juga perlu, dia juga perlu dengan sebagian dunia. Jangan lupa dengan sebagian dunia, karena kita perlu perkara-perkara yang halal. Kalau kita enggak punya duit, gimana kita mau cari perkara yang halal? Tatkala seorang tidak punya apa-apa, khawatirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Ya, ayat ini sering diputarbalikkan oleh sebagian orang. Ya, Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadikanlah hartamu untuk mencari surga. Infakkan di jalan Allah. Gunakan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa dunia. Manfaatnya, nikmatilah duniamu, makananmu, minumanmu, pakaianmu, silakan, namun yang halal dan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Sekarang dibalik oleh kenyataan sebagian kaum muslimin, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Seharusnya carilah akhirat, jangan lupa dunia. Namun sekarang terbalik, kamu cari dunia tidak apa, jangan lupa akhirat. Seakan-akan akhirat itu perkara sampingan, jangan sampai terlupakan. Padahal ayat ini sebaliknya, carilah akhirat dengan duniamu. Tidak apa-apa, jangan sampai lupa kelupaan dunia. Jangan terlalu semangat sampai dunia kelupaan. Sekarang dibalik, carilah dunia, jangan sampai kelupaan akhirat. Beda enggak artinya? Beda, ya.
Dan kebanyakan orang sekarang seperti itu, kalau secara umum mengatakan cari duniamu tapi jangan lupa akhirat. Padahal kata Allah, carilah akhiratmu, jangan sampai lupa dunia. Oleh karenanya istilah kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat, istilah yang tidak benar. Tidak ada namanya istilah dunia dan akhirat seimbang. Tidak boleh seimbang. Akhirat harus utama. Maksudnya seimbang bagaimana? Dan tidak bisa diukur. Maksudnya seimbang bagaimana? Kita berusaha mencari akhirat dan kita menjadikan dunia sarana untuk mencari akhirat. Bukankah kita bekerja berinfak kepada anak istri kita dapat pahala? Ya. Maka jangan sampai putus niat hanya untuk dunia, rugi. Kita niatkan untuk akhirat. Maka tidak ada istilah seimbang antara dunia, itu istilah yang salah. Rugi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, rugi. Kalau seandainya bisa diseimbangkan, maka rugi seorang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang benar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari akhirat, dan tidak mengapa kita melakukan hal-hal yang mubah-mubah, yang boleh-boleh dalam rangka untuk mendukung tujuan kita ke akhirat. Karena perkara dunia ini banyak yang bisa kita jadikan untuk sarana akhirat. Bukankah berinfak kepada anak, kepada istri, umrah, kemudian haji, bersedekah, ya, ini semua bernilai akhirat. Berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, memberi pemberian kepada kerabat, semuanya bernilai akhirat. Jadi seorang berusaha menjadikan dunianya seluruhnya untuk akhirat dan tidak mengapa sebagiannya untuk perkara-perkara yang mubah sebagaimana ayat ini. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak, ya. Ya. Jangan sampai sebagian orang salah paham, ya. Dia terlalu berlebihan dalam satu porsi sehingga lupa untuk kewajibannya terhadap keluarganya. Sebagaimana kisah antara Abu Darda dengan Salman dalam Sahih Al-Bukhari. Tatkala Salman Al-Farisi yang mengunjungi Abu Darda, maka Salman melihat istrinya mutabadzila. Mutabadzila itu tidak rapi, kurang perhatian. Beda kalau seorang wanita menunggu istrinya, harusnya dia pakaiannya rapi, tapi istrinya Abu Darda kurang perhatian, pakaiannya kurang rapi. Maka Salman bertanya, kenapa bisa demikian? Mana Abu Darda? Maka Ummu Darda berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Bahwasanya saudaramu Abu Darda tidak punya keperluan, dia tidak punya keperluan dengan dunia. Ini isyarat dari Ummu Darda. Dengan perkataan ini Salman paham, oh bahwasanya Ummu Darda mengeluh bahwasanya suaminya kurang perhatian sama dia. Tidak perlu dia banyak omong. Dia tidak perlu bilang, oh suamiku enggak pernah pulang ke rumah, enggak. Tapi dengan mengatakan, adapun saudaramu dia tidak begitu butuh kepada dunia, Abu Darda paham. Salman paham bahwasanya Abu Darda ini ada masalah. Maka ditunggulah Abu Darda. Begitu Abu Darda pulang ke rumah, dihidangkanlah makanan bagi Salman sebagai tamu Salman. Maka waktu Salman mau makan, Salman mengatakan, ayo makan. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Luar biasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau juga ikut makan. Akhirnya Abu Darda terpaksa berbuka puasa. Kemudian tatkala malam hari tidur, baru awal malam Abu Darda sudah ingin bangun salat malam. Salman bilang belum waktunya. Tengah malam bangun lagi ingin salat malam. Kata Salman, belum waktunya. Sampai terakhir tatkala sudah sepertiga malam terakhir, maka Abu Darda dan Salman pun salat malam. Setelah itu Salman menasihati Abu Darda dengan mengatakan, fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak, kau salat, kau puasa. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Badanmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk kau cumbui, untuk kau mesrai, ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Bahwasanya tamumu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berilah masing-masing orang itu haknya. Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia laporkan kepada Nabi tentang nasihat Salman. Nabi berkata, "Shadaqa Salman." Salman benar. Salman benar. Oleh karenanya, jangan sampai seorang berlebihan dalam satu porsi sehingga lupa bahwasanya dia punya kewajiban yang lain, ya. Karena mengurus anak, mengurus istri itu juga adalah untuk akhirat, ya. Islam tidak mengajarkan kita berlebihan dalam satu porsi kemudian mengabaikan dan mentumbalkan, ya, menjadikan yang lain menjadi tergadaikan, ya. Makanya kalau ada orang misalnya keluar berdakwah berbulan-bulan, istrinya tidak pernah dia perhatikan, anaknya tidak dia perhatikan, ini salah seperti ini. Rasulullah SAW saja kalau jihad dia bawa istrinya, terkadang lebih dari satu dia bawa istrinya, ya, dia punya perhatian, ya. Rasulullah SAW disebutkan tatkala ada sebagian sahabat belajar, ya, yang tentang apa namanya hadis sebagian sahabat pemuda-pemuda yang belajar sama Nabi 20 hari. Setelah 20 hari Rasulullah SAW melihat mereka seakan-akan rindu untuk pulang. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang keluarga mereka, mereka jelaskan. Rasulullah SAW pulang, sudah 20 hari kelamaan,
ya, suruh pulang bertemu dengan keluarganya karena kelamaan berpisah dengan keluarga, ya. Jadi jangan sampai seorang berlebihan dalam satu porsi sehingga akhirnya mengorbankan porsi yang lain. Jadi mau saya ikhwan, ya, kita berusaha mencari akhirat, berusaha dalam segala hal kita niatkan karena akhirat. Anda bekerja niatnya karena akhirat, Anda berinfak kepada anak istri niatnya untuk akhirat, Anda memberi hadiah kepada orang tua niatnya untuk akhirat, sehingga seluruh keringat kita keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan istri, wa fi buti ahadikum sadaqah, Anda menggauli istri Anda sedekah, ya. La tatunfiqu nafaqatan tabtaki biha wajhallah illa ujirta 'alaiha, tidaklah engkau memberikan nafkah menyuap ke mulut istrimu kau berharap pahala karena Allah kecuali kau dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai luqmatal lati taj'aluhu fi imra'atik, sampai suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu itu juga mendapatkan pahala. Jadi segala urusan dunia kita niatkan agar bernilai akhirat, ya. Jadi jangan disangka bahwasanya ibadah cuma baca Quran, cuma ini, enggak, semuanya bernilai ibadah, ya. Karenanya di sini Qarun dikatakan oleh, dinasihati oleh kaumnya Nabi Musa yang saleh, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Berarti dunia itu sudah diberikan, dunia itu sarana untuk mencari apa? Akhirat. Ya, tadi kita infakkan di jalan Allah, kita berikan kepada anak istri di jalan Allah, kita infakkan di hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menasihati juga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, berbuat baiklah engkau kepada hamba-hamba Allah yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, ya. Wala tabghi al-fasada fil ard, dan janganlah engkau, ya, ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi, yaitu dengan apa? Dengan kau menggunakan hartamu tidak sesuai dengan yang Allah atur, ya. Kau gunakan untuk maksiat, kau hamburkan sia-sia, ya. Kau membelikan harta yang tidak diperlukan. Ini semua bentuk melakukan kerusakan di atas muka bumi dan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau punya harta gunakan yang seperlunya, yang bermanfaat, ya. Jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Sampai saya sering bercerita, saya pernah ditanya oleh seorang, "Ustaz, bolehkah saya ini sudah sedekah, kemudian orang-orang miskin pun sudah saya kasih bantuan Ustaz, saya sudah bayar zakat, bolehkah saya beli tas harganya 600 juta?" Saya bilang tidak boleh. Ngapain beli tas 600 juta? Terlalu mahal, ya. 600 juta fungsinya buat apa? Apakah fungsinya luar biasa? Bisa nyimpan mobil dalam tas tersebut? Ya, enggak bisa kan? Ya paling juga tasnya kecil, harganya harusnya buat apa? Malu. Di samping rumah banyak orang miskin, banyak orang kesusahan, kemudian kita beli tas harganya 600 juta. Ini israf, berlebih-lebihan. Ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Ya, keluarkan hartamu tapi jangan berlebih-lebihan. Ente orang kaya boleh ente beli tas mahal, boleh. Namun jangan, ya, ente orang kaya punya uang triliunan, bolehlah beli harga tas 30 juta. Mungkin enggak apa-apa bagi ente, ini orang kaya biasa. Tapi beli tas 600 juta buat apa? Kalau bukan untuk sombong, ya. Tas 600 juta buat apa? Maka saya bilang hukumnya haram, tidak boleh. Ya, karena ini bentuk apa? Berlebih-lebihan. Makanya kata orang-orang soleh kepada Qarun, ya, wala tabghil fasada fil ard, jangan kau mencari kerusakan di atas muka bumi dengan berbuat, ya, keburukan kepada hamba-hamba Allah dan menggunakan harta tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun waktu dinasihati, dia sombong. Dinasihati, jangan kau sombong, ya. Carilah hartamu untuk akhirat. Jangan gunakan hartamu sembarangan. Nasihat-nasihat yang bagus. Apa kata Qarun? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Maka Allah bantah, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah telah menghancurkan sebelum Qarun dari umat-umat sebelumnya ada yang lebih hebat daripada Qarun, lebih kuat dan lebih banyak hartanya, namun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak perlu bertanya tentang dosanya orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang jawaban Qarun terhadap kaum yang menasihati dia kepada kebaikan. Dan dia mengatakan, saya ini diberi harta oleh Allah karena saya memiliki ilmu, ya. Ibnu Katsir mengatakan, ada yang berpendapat Qarun mengatakan Allah mengetahui saya berhak untuk dapatkan harta ini. Jadi dia ujub. Dia mengatakan, kenapa saya dikasih harta oleh Allah? Karena Allah tahu saya berhak dapatkan harta ini, ya. Jadi dia ujub, ya. Dia merasa karena dia memang berhak. Kenapa? Karena Allah cinta kepadaku.
Dan ini sangat berbahaya karena ini bentuk ujub. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun ada pendapat lain dari sebagian salaf mengatakan, Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, saya itu bisa punya harta banyak karena saya punya ilmu, yaitu saya punya ilmu kimia yang bisa merubah logam biasa menjadi emas sehingga harta saya banyak. Namun ini dibantah oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, karena kata Ibnu Katsir, ya, tidak mungkin ada seorang bisa merubah hakikat suatu menjadi yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin batu bisa dirubah jadi emas kecuali yang merubahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan sampai ilmunya sampai ilmu demikian batu dirubah menjadi emas. Adapun Qarun dikatakan bisa merubah batu menjadi emas atau bisa merubah besi menjadi emas, maka ini tidak benar. Karena yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya.